Pemirsa Metro TV Lampung, saya Nurjana selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengupas tajuk serta berita apa saja yang hits dan trending topik di multiplatform Lampung Pos. Saat ini sudah hadir bersama saya Abdul Gofur, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan video editorial berikut ini. Lumbung perikanan berkesinambungan. Potensi perikanan di Provinsi Lampung yang diberkahi sepertiga luasan wilayah dengan perairan pesisir merupakan berkah yang harus dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan. Sumber daya laut yang luas dengan kekayaan di dalamnya harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya, sehingga harus dijaga keberlangsungannya. Potensi inilah yang menjadi salah satu andalan untuk menyokong pembangunan di bumi Rua Jurai. Apalagi, industri kelautan dan perikanan di Lampung termasuk penyumbang produk domestik regional bruto atau PDRB terbesar. Dalam catatan data pemerintahan Provinsi Lampung, produksi perikanan Lampung 2021 mencapai 324.000 ton, terdiri dari perikanan tangkap 142.000 ton, dan perikanan budidaya 182.000 ton. Sementara volume ekspor meningkat 5,6% dari 17.487 ton pada 2020 naik menjadi 18.482 ton pada 2021. Jumlah tersebut menyokong pendapatan signifikan sebesar 2,6 triliun rupiah pada tahun 2021. Sejatinya sumber pendapatan bagi daerah ini harus dijaga kesinambungannya. Nyatanya justru banyak persoalan dituai, seperti menurunnya kualitas lingkungan perikanan budidaya, berkurang dan rusaknya hutan mangrove, serta penyakit ikan maupun udang yang kerap mengancam. Belum lagi persoalan masih maraknya kebiasaan nelayan yang menangkap ikan tanpa memikirkan keberlangsungan terumbu karang atau biota laut, seperti menggunakan pukat harimau, pengeboman, penyetruman, dan cara lain yang jelas dilarang. Celakanya lagi, pencurian dan penyelundupan ikan ke negara lain masih sering terjadi. Ironisnya, nelayan kita turut berperan serta dalam pencurian dan penyelundupan ikan tersebut. Alasannya, harga jual ikan di luar negeri lebih mahal hingga keuntungan didapat lebih banyak. Tentu jendela kendala tersebut bukan lantas membuat asa melempem. Justru harus menjadi pecut untuk mencari solusi yang jitu guna mengamankan bahkan mendongkrak potensi sumber perikanan yang ada. Apalagi pemerintah Provinsi Lampung sudah menggariskan target menjadi lumbung pemasok perikanan nasional lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Tertuang dalam misi Lampung Berjaya yang dikomandoi Gubernur Lampung bahwa sektor kelautan dan perikanan ingin diwujudkan melalui target Lampung Lumbung Udang Nasional, 5 besar penghasil ikan air tawar, benih, dan mengembalikan populasi ikan endemik seperti jelabat dan baung, juga pengembangan kawasan budidaya lobster dan budidaya laut. Adanya kendala dan target sektor perikanan Lampung menjadi lumbung nasional itu harus mampu disinergikan menjadi capaian positif. Untuk mewujudkan target sektor perikanan tersebut tak melulu di tangan pemerintah. Masyarakat nelayan pun harus dilibatkan dan ikut bertanggung jawab menjaga sumber daya laut berkesinambungan. Pemerintah dapat memberikan pengawasan dan melindungi ekosistem yang ada di laut, seperti memberikan penyadaran, pemahaman, dan pembinaan bagi nelayan yang saat ini masih melakukan cara-cara yang dilarang dalam menangkap ikan secara edukatif, yakni pemahaman tentang pentingnya lautan untuk masa kini dan juga masa yang akan datang. Juga memberikan edukasi budidaya perikanan dengan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan kepada para nelayan. Memajukan perikanan di bumi Lampung ini butuh sinergi pemerintah dan masyarakat agar potensi perikanan semakin terjaga, terlindungi, unggul, dan berkualitas. Tidak hanya di masa kini, tetapi pula di masa yang akan datang. Kak Ago, apa yang menjadi sorotan tajuk Lampung Pos kali ini, Kak?
Ya, tajuk Lampung Pos kali ini itu mengambil title menjaga kesinambungan lumbung pangan perikanan. Apa Kak yang menarik dari menjaga lumbung pangan perikanan ini Kak? Ya, kita melihat perikanan khususnya di Provinsi Lampung itu merupakan sumber daya yang luar biasa sekali ya, di mana pada tahun 2021 saja itu produksi perikanan di Provinsi Lampung itu mencapai angka 324.000 ton. Di mana 142.000 tonnya itu merupakan perikanan yang kita peroleh dari hasil tangkap. Ini nelayan ya yang ke laut. Kemudian 182.000 tonnya merupakan ikan budidaya. Berarti trennya untuk ekspor ini semakin meningkat ya Kak Agu ya? Ya, trennya semakin meningkat, volume produksinya kita juga luar biasa besar. Ya kan, tinggal bagaimana ini terus dijaga. Nah kemudian untuk menjaga agar produksi ikan khususnya di Provinsi Lampung ini terus meningkat seperti apa Kak? Karena diketahui juga bahwa kenaikan harga BBM juga waktu itu berimbas kepada turunnya jumlah tangkapan para nelayan. Apakah itu juga pengaruh Kak terhadap potensi ikan tadi di Lampung? Jadi ada dua ya, kalau kita lihat dari sumbernya, ikan yang kita dapat, yang kita hasilkan, dan mungkin itu juga yang kita ekspor, itu berada dari dua sumber. Pertama ikan tangkap. Ikan tangkap ini dari mana? Dari para nelayan yang melaut. Nelayan melaut itu butuh yang namanya solar. Nah memang ini yang harus jadi perhatian oleh seluruh pihak ya, pemerintah, terutama pemerintah di daerah, untuk memberikan jaminan kepada para nelayan ini agar mereka benar-benar bisa mengakses BBM solar bersubsidi. Gitu. Jangan sampai mereka yang sejatinya ini menjadi salah satu ujung tombak dari produksi perikanan di Provinsi Lampung, kinerjanya jadi menurun. Karena apa? Karena tersendatnya akses mereka untuk memperoleh BBM bersubsidi seperti itu. Jadi harus ada upaya serius pemerintah untuk mengawal distribusi BBM hingga ke tangan para nelayan di wilayah pesisir. Misalnya menyiapkan SPBU khusus para nelayan supaya mereka bisa dengan mudah mengkonsumsi solar ya untuk mereka melaut. Yang kedua adalah ikan budidaya. Ini juga menjadi perhatian dan angkanya juga cukup besar, 182.000 ya. Nah ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Beberapa bulan yang lalu, tahun 2022 lalu kita dihebohkan dengan ribuan ikan ya, ton malah ya, puluhan ton ikan mati mendadak di Danau Ranau. Kalau tidak salah karena populasi ikan budidaya di sana terlalu padat sehingga terjadi kekurangan oksigen dan kotoran yang menumpuk. Nah ini kan ada semacam ketidaktahuan mungkin dari pembudidaya gitu kan, atau ada pendampingan yang mungkin sedikit loss dari pemerintah setempat di sana. Nah, jadi pemerintah harus mengawal ya, baik produksi ikan tangkap maupun ikan budidaya di Provinsi Lampung. Kak, kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.